Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gua balik dengan pembahasan review pertandingan-pertandingan dari Premier League. Yaitu yang pertama kita mulai saja langsung dari Manchester City yang mampu meraih kemenangan tipis dengan Luton 2-1 dan itu mereka lakukan setelah comeback dari ketertinggalan 1-0 dan mereka menunjukkan bahwa ya walaupun Luton parkir bus mereka mampu menembus dan kelihatan tidak ada halan, maka secara finishing pun berapa kali mereka mendapatkan peluang yang sangat emas tapi mereka tidak mampu klinis di depan. Ya bahkan ada 18 shots kalau nggak salah dengan 4 big chances, tiganya gagal dari City. Tapi yang terpenting adalah mereka mampu meraih kemenangan, tidak mudah kembali lagi meraih kemenangan di kandang Luton. Arsenal harus cetak gol di detik-detik akhir lewat Declan Rice untuk menang 4-3. Liverpool pun imbang di kandang Luton satu sama. Jadi tidak mudah sama sekali untuk mencuri kemenangan di kandang Luton. Walaupun mereka ujung-ujungnya menang, tetapi tidak mudah. Ya harus berdarah-darah ibaratnya seperti itu. Dan hasil ini membuat City berada di peringkat 4, tetap kokoh dengan 33 poin, beda 2 poin dengan Aston Villa di peringkat ketiga. Dan City pun musim ini kita tahu tidak selancar musim lalu, banyak pemain yang pergi. Gundogan, Mahrez itu sangat ngaruh, Kevin De Bruyne cedera sampai sekarang itu sangat ngaruh, dan Rodri pun absen di pertandingan kemarin. Kelihatan ketika Aston Villa Rodri nggak ada, amburadul. Jadi ya kita lihat apakah City bisa running kayak musim lalu, mereka ketinggalan banyak poin dari Arsenal terus tiba-tiba nyalip atau enggak. Itu tergantung. Mungkin nanti ketika Kevin De Bruyne balik, nah itu akan keadaannya berbeda, kan mungkin aja. Oke, kita ke Chelsea. Nah, Chelsea kalah 2-0 berhadapan dengan Everton. Orang bilang ini hasil yang mengejutkan, gue tidak lihat ini hasil yang mengejutkan. Kenapa? Karena kalau Everton itu tidak dikurangi 10 poin, ya, kalau Everton tidak dikurangi 10 poin, maka poin Everton itu akan melebihi Chelsea. Sudah melebihi Chelsea. 23 poin. Sekarang kan 13. Kalau nggak dikurangi 10, 23. Chelsea 19. Jadi memang secara performa musim ini Everton ini nggak jelek. Cuman kan mereka berada di bawah karena pengurangan poin. Ya kan yang agak tega itu. Yang masih dalam proses banding. Bisa jadi ditambahin lagi nanti. Jadi secara permainan tadi kelihatan Everton jauh lebih matang secara permainan. Justru Chelsea ini kelihatan gerasak gerusuk. Mudrik dimain kembali lagi nggak perform. Broha yang dicoba pun ya so-so banget, nggak dapat peluang juga. Palmer juga mainnya ya nggak bagus kalau gue bisa bilang. Sterling pun nggak bisa berbuat banyak. Jadi secara overall Chelsea ini gue lihat masih sangat struggle soal konsistensi. Konsistensi mereka itu, mereka mampu main bagus, mereka tunjukkan ketika lawan Spurs, ketika lawan City, bahkan City loh di kandang itu mainnya keren. Tapi lebih banyak yang amburadul performanya. Jadi inkonsistennya ke arah yang negatif. Nah ini yang menurut gue menjadi PR yang sangat berat. Pochet pun bilang dia sangat marah, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Dan dengan absennya cukup banyak pemain, Reece James pun tadi main berapa menit udah cedera, sehingga Pochet pun bingung nih. Ini udah pemain unknown semua ibaratnya, pemain anta beranta semua, tidak pemain top, bukan pemain top. Udah gitu banyak yang cedera pula, jadi dia sulit untuk menerapkan strategi sesuai dengan yang dia mau. Dan kelihatan 2 gol juga Everton mereka mampu memanfaatkan shooting dari jarak jauh. Ya Chelsea benar-benar kalau gue bilang sih minim peluang di pertandingan tadi. Mungkin ada 1-2 peluang emas, tapi Everton juga ada yang one on one dengan Robert Sanchez, yang di save Robert Sanchez juga ada. Jadi kalau gue bilang Everton layak menang, dan mereka membuktikan bahwa mereka bisa bangkit dari keterpurukan mental. Mereka kekurangan 10 poin, berada di zona degradasi, sekarang sudah keluar, which is really good kalau menurut gue. Dan ya kita lihat Chelsea seperti apa ke depannya, apakah bisa konsisten atau tidak. Gue nggak ngerti lah, dengan kondisi sekarang sangat sulit untuk bisa membayangkan Chelsea konsisten bahkan bisa bangkit. Tapi ya anything can happen in football. Kita lihat apakah Pochettino mampu memberikan motivasi kepada pemainnya, mampu membuat pemain ini bermain bukan hanya 100% sekarang, harus 200%. Oke, nah kita ke pertandingan terakhir, itu adalah yang tadi barusan gue selesai nonton, adalah Spurs berhadapan dengan bukan Liverpool, Newcastle United, sorry, yang berakhir dengan skor 4-1.
ini skornya ini bisa 7-1, gue masih bisa paham. Serius 7-1. Karena gue bisa bilang bahwa Spurs ini di pertandingan tadi benar-benar unggul segalanya dibandingkan Newcastle United. Bahwa dari starting 11 kita sudah bisa melihat perbedaan yang signifikan Spurs dengan pemain-pemain inti mereka. Kalau kalian lihat starting 11 itu cuman praktis dua pemain yang absen, Van de Ven dengan Maddison. Sisanya pemain inti semua. Sudah bisa main. Udogie ada di sana, Romero, Porro. Tengah, lini tengah yang sangat penting perannya Papesar dan Bissouma ini luar biasa. Dimainkan juga, Kulusevski dimainkan di belakang Richarlison, Son kembali ke kiri, dan kanan Johnson. Jadi praktis benar-benar dua pemain itu doang yang absen, Maddison dengan Van de Ven. Dan Newcastle sebenarnya nggak menurunkan pemain yang berbeda seperti pertandingan kemarin terakhir. Tetap ada Joelinton di tengah, tetap ada si siapa Bruno Guimaraes, di belakang juga ada tetap Schär, Lascelles, Trippier main, di kiri juga ada si siapa Livramento. Jadi nggak banyak perubahan, mungkin Nick Pope yang cedera digantikan oleh Dubravka. Dan kelihatan dari babak pertama pun mereka mencoba bermain terbuka kan, Newcastle nggak main bertahan. Disitulah Spurs benar-benar mendapatkan space, mereka di pressing juga keluar dengan sangat enak. Benar-benar Spurs main menurut gue luar biasa sekali. Mungkin mereka termotivasi juga 5 kali pertandingan sebelum ini nggak pernah menang, bahkan kebanyakan kalah dan gak kena comeback. Jadi mereka benar-benar termotivasi di pertandingan kali ini dan mereka meledak, benar-benar meledak, benar-benar ngamuk, benar-benar menghancurkan Newcastle kalau menurut gue. Benar-benar ngobok-ngobok, banyak sekali peluang di babak pertama. Ya, yang banyak sekali peluang, yang gagal pun banyak. Sehingga benar-benar kalau gue bilang mungkin di babak pertama kan tadi 2-0 doang. Itu mungkin bisa 4-1, di babak pertama doang bisa 4-1. Newcastle dapat berapa kali counter, ya 1-2 kali yang benar-benar berbahaya. Jadi Newcastle pun layak dapat gol. Masuk babak kedua, intensitas tidak menurun, mungkin menurun sedikit tapi tetap tetap enak untuk ditonton. Newcastle dapat lebih menyerang, Spurs dapat beberapa kali counter yang sangat berbahaya, sangat amat berbahaya, dan akhirnya bisa cetak gol ketiga lewat Richarlison, long bola bagus dari Pedro Porro, finishing. Richarlison cetak 2 gol, jarang dia lakukan itu. Dan Son mainnya kalau gue bilang di pertandingan kali ini sangat luar biasa. Dia mampu benar-benar mengacak-ngacak Trippier, terutama Trippier. Gol kedua itu kan benar-benar Trippier dibuat kayak anak kelas 7 SMP ya, dimana dia parah banget deh itu benar-benar. Dan Newcastle dapat gol hiburan satu ya, which is apa ya, menurut gue layak didapatkan. Terutama di babak pertama mereka dapat ya few chances lah, yang nggak banyak, nggak sebanyak Spurs, tapi mereka dapat peluang emas, jadi mereka layak mendapatkan gol juga. Dan Spurs jauh lebih bagus kalau gue bilang secara permainan, jauh lebih terstruktur, dan kita lihat apakah ini bisa konsisten atau tidak, apakah ini bertahan satu laga atau tidak. Yang jelas keuntungan dari Spurs adalah pemain-pemain intinya sudah pada balik, sudah pada bisa bermain. Ini sangat berpengaruh, sangat amat berpengaruh. Berbeda sekali Papesar, Bissouma yang main dengan Lo Celso atau si siapa ya, Skip atau apa, wah itu bedanya bumi langit. Jadi peran dari lini tengah ini sangat penting untuk Spurs, dan semoga kalau ini semua bisa main lagi, ya Spurs bisa kembali bangkit. Dan untuk Newcastle kembali lagi membuktikan mereka ini ketika main away berbeda sekali dengan main home. Home, woi gila on fire, gila semua digenjot lah ibaratnya. Kemarin si siapa, kemarin siapa yang kalah? Kemarin kalah 1-0 siapa sih? MU. Itu diobok-obok MU itu. Kalau main di kandang ya bener-bener, wih gila ngeri banget Newcastle. Tapi ketika main di tandang, wah kacau banget, benar-benar berbeda sekali, benar-benar ngedrop banyak kesalahan dari lini belakang juga, blunder-blunder fatal. Jadi ya secara overall sangat amat layak menang Tottenham Hotspur. Bahkan bisa lebih banyak kalau mereka bisa lebih efektif. Dan Spurs berada di peringkat 5 sementara dengan 30 poin, meninggalkan MU dengan selisih 3 poin karena MU kemarin kalah. Dan Newcastle tertahan tetap di peringkat 7 di bawah MU dengan 26 poin, MU 27. Jadi ya secara overall IPL masih sangat terbuka, 4 besar masih sulit diprediksi. Ya, semua tim masih bisa kontestasi di 4 besar. Jadi ya kita lihat, semoga ini seru sampai pekan terakhir ya, supaya kita sebagai penonton netral, sebagai penikmat sepak bola pun
terhibur dengan bagaimana persaingan juara dan juga 4 besar di Premier League. Oke, segitu dulu. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.